Ya, saudara-saudara sekalian, shalom, shalom. Ya, rasa-rasanya makin dekat Natal, hati kita kok rasanya sudah euforianya udah tinggi gitu ya. Kita pengen menyanyikan lagu Natal dan seterusnya. Bolehkah kita nyanyi lagu Natal di bulan Juni misalnya, atau di bulan April gitu? Ya boleh sebenarnya ya. Tapi kenapa cuma Desember gitu ya? Ya memang ada budaya main di sana, tetapi juga kita harus tahu bahwa memang bulan Desember identik dengan Natal gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada tema kita yang panjang. Hari ini seri kelima dari Looking for Jesus ya, mencari Yesus dengan motivasi yang diuji. Saudara, sebenarnya temanya hari ini tadi tentang mencari Tuhan juga, tapi itu konteks para gembala. Tetapi karena tanggal 25 Desember itu juga akan bicara tentang gembala, yaitu mari kita berangkat ke Bethlehem. Itu ucapan para gembala, maka biarlah itu nanti dibicarakan oleh pendeta tamu kita. Nah hari ini kita masih di dalam mencari Tuhan saudara, tapi kita belajar dari seorang wanita yang berasal dari Syro-Fenisia, dia keturunan Yunani. Nah jarang-jarang bangsa lain mencari Tuhan, yang selalu mencari Tuhan selalu umatnya, yaitu orang Yahudi. Tapi kali ini kita belajar dari seorang keturunan Yunani dari Syro-Fenisia. Nah saudara, mari kita lihat dulu bahwa tema-tema kita sudah melihat ini jauh-jauh hari tentang apa arti pengertian dari mencari Tuhan. Kita sudah belajar alasan kita mencari Tuhan, kita juga sudah belajar. Kemudian sikap yang tepat dalam mencari Tuhan, kita juga sudah belajar. Lalu hal-hal yang didapati oleh orang yang mencari Tuhan, kita juga belajar itu minggu lalu. Ya, bahwa apa saja yang kita dapatkan, kita akan dapatkan pengampunan, sukacita, damai sejahtera, kita akan dapatkan kebenaran, kita akan dapatkan kekuatan rohani, kita akan dapatkan kekuatan fisik dan mental, dan juga pemeliharaan pengharapan kekal dari Tuhan. Nah saudara, hari ini tadi kita sudah lihat, hari ini yaitu kita mencari Tuhan ya dengan motivasi yang teruji saudara ya. Atau mencari Tuhan atau mencari Kristus dengan motivasi yang dimurnikan. Nah saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan, Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya ingin kita membaca bersama-sama ya ayat atau teks ayat ini. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wow! Ini satu cerita tentang seorang perempuan yang bukan orang Yahudi. Dia keturunan Yunani yang ada di Syro-Fenisia.
Nah, kebetulan Yesus ada kunjungan ke situ, saudara. Sebenarnya Yesus mau rahasiakan kedatangan dia. Tapi didengar oleh ibu ini, kebetulan anaknya adalah seorang yang sedang dirasuk oleh setan. Dan dia mendengar Yesus datang, dia cari Yesus. Dia datangin Yesus. Dia cari sampai ketemu. Ini yang menarik dari perempuan ini. Nah, saudara, ada 5 bagian yang akan kita renungkan dari kisah ini. Yang pertama, Yang pertama, perempuan itu terindikasi sudah mengenal Kristus, saudara. Perempuan Yunani ini, dia terindikasi sudah pernah mengenal siapa Yesus. Paling tidak mungkin dia sudah mendengar ceritanya. Di situ dikatakan ya, Yesus pergi dari situ, dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saudara, dari sini dikatakan bahwa si perempuan Siropenesia orang Yunani ini dikatakan ia segera mendatangi Yesus. Dia tidak berlambat-lambatan. Begitu dia mendengar Yesus datang ke kotanya di daerah Tirus, dia segera, dia nggak berlama-lama, ya, dia nggak berlama-lama atau berlambat-lambat. Nah, ada beberapa alasan mengapa perempuan itu segera mencari Yesus atau mendatangi Yesus. Next ya. Yang pertama, kemungkinan kabar tentang kedatangan Yesus itu sudah menyebar. Jadi Yesus nggak bisa rahasiakan lagi. Kabar tentang Yesus datang ke situ itu ternyata sudah tersebar. Dan sudah banyak orang mendengar dari telinga ke telinga bahwa Yesus akan datang. Wah, kalau mendengar presiden mau ke pasar baru, saudara, pasti orang pasar baru itu ngumpul. Semuanya keluar rumah semua, gitu ya. Jalan-jalan yang berlubang diperbaiki, ya, karena Pak RT RW-nya nggak mau dikena tegur, gitu kan. Kemudian pasang bendera sana sini, gitu ya. Kemudian cerita besok presiden akan datang, maka kita harus pasang bendera. Lalu kita pakai baju yang rapi, besok kita sambut dia ya. Ya kita semua keluar rumah. Wah, kalau zaman sekarang itu heboh sekali. Nah, zaman Yesus nggak gitu. Dia semua sembunyi-sembunyi. Dia sembunyi aja, ternyata tidak bisa dirahasiakan juga. Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa Yesus sembunyi? Ingat saudara, karena belum waktunya Yesus menyatakan diri. Ini sama juga pada cerita-cerita lain. Di tempat lain Yesus pernah bilang, waktu itu dia bikin mukjizat, dia bilang, jangan ceritakan kepada orang lain. Berkali-kali Yesus melarang muridnya atau orang yang disembuhkan, jangan cerita kepada orang lain. Kita kan berpikir, kenapa Yesus nggak mau dikenal ya? Bukankah dia bilang ceritakan kerajaan Allah, beritakan Injil? Kok setiap kali dia buat mujizat dia bilang jangan ceritakan kepada orang lain? Nah, kita harus tahu ada masa di mana Yesus tidak boleh dikenal dulu karena dia sedang melayani, belum waktunya dia dinyatakan. Sebab nanti kalau waktunya dinyatakan itu udah dekat disalib, saudara. Nah, pada saat ini pada saat awal dia mulai melayani setelah dia berpuasa. Ini awal dia melayani, saudara. Sehingga dia mau rahasiakan kedatangan dia. Tapi ternyata berita tentang dia sudah tersebar. Yang kedua, saudara, perempuan ini mungkin sudah pernah mendengar tentang Yesus dari orang lain. Sehingga dia datang segera. Gak lama-lama, gak main lambat-lambat, gak ada. Dia mau datang segera. Begitu dia dengar, nah ini orang yang saya cari. Dia mungkin berkata begitu dalam hatinya. Ini orang yang saya tunggu-tunggu. Anakku lagi sedang sakit. Mungkin dia pernah dengar cerita Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Dia membuka mata orang yang buta. Membuat orang lumpuh bisa berjalan. Ia sudah pernah mendengar itu. Sehingga begitu dia mendengar Yesus datang ke daerah dia.
dia langsung bilang, ini dia yang saya cari. Nah saudara, tidak hanya itu. Mungkin juga dia sudah tahu tentang siapa Yesus, tentang kemahakuasaannya, bahwa orang ini bukan orang biasa. Yesus ini bukan orang biasa, walaupun dia anak tukang kayu, tapi dia sebetulnya orang yang sangat berkuasa. Yang keempat, dia juga menyadari, saudara, dari sisi dia membutuhkan Yesus. Kenapa? Anaknya lagi sedang sakit keras, dirasuk oleh setan. Di sisi dia butuh Yesus. Ya, dia butuh Yesus untuk melepaskan anaknya dari kerasukan iblis ini, saudara. Dan yang kelima, saudara, dia memiliki satu keberanian mencari dan berjumpa dengan Yesus, sekalipun dia bukan orang Yahudi. Tantangan bagi dia, ya, begitu dia mendengar, dia segera datang kepada Tuhan, mencari Yesus, karena dia punya keberanian. Padahal waktu itu, saudara, nggak sembarang suku lain bisa ketemu Yesus. Orang Yahudi baru boleh, suku lain nanti, kira-kira begitu. Tapi dia nggak peduli. Pokoknya Yesus ini saya akan cari dia, saya ketemu dia besok. Ya, nggak peduli saya orang Yunani, saya bukan orang Yahudi, tapi saya percaya dia akan tolong saya. Nah, perempuan ini memiliki pikiran-pikiran ini, saudara, alasan-alasan ini, ya, sehingga dia datang segera mencari Yesus. Ya, dia datang segera mendatangi Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Saudara, yang keenam, ya, dia juga memiliki pengharapan yang besar tadi, ya, pengharapan yang besar sekali. Ya, kalau nggak punya pengharapan, untuk apa cari Yesus? Sama dengan kita, ya. Kita kalau nggak punya pengharapan, ya untuk apa mencari Yesus? Tapi kenapa kita mencari Yesus? Karena kita punya pengharapan. Apakah kita seperti perempuan ini, saudara? Kita datang kepada Yesus karena kita mendengar berita tentang Yesus. Kita datang kepada Yesus karena kita mendengar dan tahu Yesus itu siapa. Kita datang mencari Yesus karena kita tahu Yesus Maha Kuasa, karena Dia adalah Allah. Kita datang mencari Yesus karena kita ingin dipulihkan. Kan begitu kan? Sama dengan perempuan ini. Apakah kita datang kepada Yesus juga karena suatu keberanian? Walaupun kita tahu, aduh saya ini orang berdosa. Mungkin nggak Tuhan Yesus terima saya. Tapi nggak masalah. Saya akan datang cari dia dengan penuh keberanian. Yang keenam itu, ya, apakah kita datang karena kita punya pengharapan? Saudara, Matthew Henry, ini seorang teolog Kristen yang terkenal sekali, yang menulis buku yang teologi sistematik, ya. Banyak bukunya sangat dipelajari di sekolah teologi. Matthew Henry menuliskan komentarnya begini. Perempuan itu memiliki kesadaran akan kebutuhannya dan pengharapan akan Yesus. Itulah yang membuat dia segera mencari dan berjumpa dengan Yesus. Perempuan ini tidak akan ketemu Yesus, enggak. Dia nggak akan cari Yesus kalau dia tidak sadar dengan kebutuhannya itu untuk kesembuhan anaknya. Dia nggak akan cari Yesus kalau dia nggak ada pengharapan. Kalau dia baik-baik saja hari itu, dia nggak akan cari Yesus. Tapi karena dia sadar dua hal ini menurut Matthew Henry, makanya dia datang. Ya. Jadi orang mencari Yesus karena dia sadar akan kebutuhannya dan juga punya pengharapan akan siapa Yesus. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah ia datang dengan sikap yang benar kepada Yesus. Tadi dia baru tahap mendengar berita dan dia segera datang. Oke? Sekarang dia datang dengan sikap seperti apa? Dia datang dengan sikap yang benar, saudara. Ayat 25b. Ayat 25b berkata begini. Segera mendengar tentang dia, lalu datang dan di sini dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara, setelah saya meneliti, saudara, kata tersungkur di depan kaki Yesus itu punya beberapa makna.
Ada makna secara rohani, ada makna secara ada makna secara teologis, ya, ada makna secara kultural, ada makna secara simbolis. Coba kita lihat satu-satu ya. Tersungkur di depan kaki Yesus itu makna secara rohaninya apa? Yang pertama, ketika dia tersungkur di depan kaki Yesus, itu artinya makna secara rohaninya adalah dia sedang mengakui imannya atau kepercayaannya kepada Yesus. Waktu dia tersungkur, saudara, tersungkur di depan kaki Yesus, sikap tersungkur ini menyatakan iman kepercayaannya kepada Yesus. Apakah kita begitu? Yang kedua, waktu dia tersungkur di depan kaki Yesus, itu menunjukkan bahwa dia memiliki ketergantungan dengan Yesus. Dia butuh Yesus, dia perlu Yesus seperti pujian tadi. Dia datang tersungkur itu, dia menunjukkan, aduh aku butuh Engkau Tuhan. Aduh aku memerlukan Engkau saat ini Tuhan. Saya nggak tahu seperti sikap apa kita mencari Yesus gitu ya. Makna rohani yang ketiga, yaitu kesadaran akan kelemahan dan kerendahan dirinya. Jadi waktu dia tersungkur di depan kaki Yesus, dia sedang sadar akan kerendahan dirinya. Betapa rendahnya dia di bawah Tuhan. Saya nggak tahu ya, banyak orang Kristen datang berdoa menghampiri Tuhan. Harusnya kita dengan sikap, Tuhan engkau begitu tinggi, aku terlalu rendah. Kalau kita merendahkan diri kita, dan kita sedang memuji menyembah dia, kalau kita butuh dia, kita perlu dia, maka kita tersungkur di depan kaki Yesus. Oke, itu 3 makna secara rohani. Sekarang makna secara culture, secara budaya, ya. Tersungkur di depan kaki Yesus itu artinya tanda hormat, tanda penghormatan. Saudara, semua suka lihat itu Raja Thailand. Itu Raja Thailand kalau lewat istrinya itu sampai kepalanya kena lantai loh. Orang kalau mendekati dia pangkatnya jenderal, itu ngesot. Tahu ngesot ya? Kayak suster ngesot. Suster ngesot itu setan gitu ya. Film setan. Walaupun jenderal, dia ngesot gini. Sampai dekat baru kasih gitu. Orang tersungkur itu tanda penghormatan. Tanda hormat. Si perempuan Syro-Fenisia keturunan Yunani ini, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia menunjukkan secara budaya, oke, saya sedang menghormati Engkau Tuhan. Saya sedang penghormatan kepada Tuhan. Jarang ya kita seperti ini ya. Yang kedua, secara culture, secara budaya, ketika dia bersungkur di depan kaki Yesus, itu juga menyatakan sebuah permohonan. Kita kalau minta sama dua orang, ya terima kasih ya Bapak, maaf. Kemarin ada orang datang di depan rumah, begitu dia lihat rumah terbuka, saya dan semua di belakang, langsung belok. Langsung datang baca-baca ayat kitab sucinya. Lalu bawa kotak di depan. Lalu dengan nunduk-nunduk, seberapapun seikhlasnya. Saya bilang untuk apa? Untuk yatim piatu. Ya benar atau enggak saya enggak tahu. Ya sudahlah, kasihlah. Ya. Kenapa dia nunduk-nunduk? Permohonan. Nah, tersungkur itu begitu. Jadi itu biasa. Lalu yang ketiga, makna secara teologis. Tersungkur di bawah kaki Yesus atau di depan kaki Yesus, itu adalah satu pernyataan kebutuhan akan kasih karunia. Dia sedang membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan, anugerahmu aku butuh saat ini. Tuhan, kasih karunia aku perlu saat ini.
Dia tersungkur. Yang kedua, tersungkur di bawah kaki Yesus. Itu juga menyatakan, aku butuh pengampunanmu Tuhan. Aku butuh penebusanmu. Aku ini orang berdosa. Saudara melihat di sana, makna teologisnya seperti itu. Yang keempat, makna secara simbolis. Tersungkur di bawah kaki Yesus secara simbolis. Kaki Yesus melambangkan kekuasaan. Dia adalah Allah, dia penuh kuasa, dia berotoritas. Jadi waktu dia tersungkur di bawah kaki Yesus itu adalah simbolis tentang kaki Yesus sebagai kekuasaan, penuh kuasa. Yang kedua, makna secara simbolis, ketika tersungkur di depan kaki Yesus, ya, itu melambangkan kelemahan manusia dan kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Itu menyatakan itu secara simbolik. John Calvin mengomentari bagian ini, dia bilang begini, sikap perempuan yang tersungkur ini adalah pengakuan iman yang tulus kepada Tuhan Yesus. Artinya dia perempuan Yunani yang gak kenal Tuhan Yahweh itu. Dia orang Yunani yang sembahnya dewa Yunani. Tapi hari itu dia, karena sudah lama mendengar Yesus, dia sedang menyatakan iman. Jadi tersungkur adalah salah satu sikap yang benar dalam mencari Tuhan, saudara. Karena tersungkur di depan kaki Yesus menunjukkan pengakuan iman kita, ya, kepada Yesus melalui sikap. Sesekali mungkin kita harus berlutut kali ya. Kalau di gereja-gereja kita dulu gitu ya, doa Kamis atau doa Rabu malam itu disediain bantal, saudara. Semua orang boleh bebas datang, berlutut di situ, sambil menangis bahwa pergumulan di hadapan Tuhan. Jemaat kita nggak biasa begitu ya, karena kita masih online. Orang India sebelah di belakangnya, ini belakangnya, yang Sikh Temple di sebelahnya, pernah main-main ke gereja kita di sini. Waktu saya gembala sidang di sini, waktu itu kita masih di lantai 2 tempat ibadah. Itu mimbarnya gede, mimbar yang dulu itu, segini gede. Lalu ada sayapnya segini, ada sayapnya lagi segini. Lalu ada salib besar. Saya terkaget hari itu karena dia bawa satu anak perempuan sama mamanya sama bapaknya. Anak perempuan itu ya masih seusia Timo, kira-kira begitu. Begitu mereka masuk sambil ngobrol-ngobrol dengan saya. Anak perempuan itu dia lihat mimbar itu, dia lihat salib itu, dia langsung berlutut di depan salib. Padahal dia nggak percaya Yesus. Mereka dari Sikh Temple. Bagi dia tempat-tempat suci kayak begini harus disembah gitu. Ya di India sana itu kan orang sucinya banyak gitu ya. Lihat pohon besar bertapa di situ jadi orang suci kan begitu. Mungkin konsepnya itu. Dia lihat, wah ini adalah tempat sucinya. Jadi langsung berlutut begini di depan. Lalu bapak mamanya biarkan dia sampai selesai. Saya juga biarkan, saya nggak ganggu. Sudah selesai, ya ngobrol lagi gitu. Saudara, sikap tersungkur atau mungkin kita hari ini kontekskan berlutut, itu adalah sesekali perlu menjadi bagian dari penyembahan kita dan perlu menjadi bagian kita dalam mencari wajah Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, garis besar yang ketiga. Motivasinya dimurnikan terlebih dahulu oleh Yesus. Jadi pertama dia segera mencari Yesus. Yang kedua dia datang dengan sikap tersungkur, sikap yang benar. Sekarang yang ketiga, motivasinya dimurnikan, diuji dulu oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya baca ya, ayat 26, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Saudara, banyak orang nggak bisa mengerti ayat 27 itu. Biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak baik mengambil roti ya yang disediakannya untuk anak-anak lalu memberikannya, melemparkannya kepada anjing. Nggak baik menurut Yesus. Yesus itu sedang berkata-kata dengan sebuah perumpamaan, saudara. Kalau orang nggak bisa menafsir, kalau orang nggak tahu cara menafsir, dia nggak bisa ngerti ayat itu. Mungkin juga kita sering baca selama ini, tapi kita nggak ngerti apa maksud Yesus. Sekarang saya mau jelaskan apa maksud perkataan Yesus yang mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dulu. Nggak baik ambil roti yang untuk anak-anak ini dilemparkan kepada anjing. Itu menjawab ketika dia berkata, ya, dia minta Yesus untuk membebaskan anak perempuannya yang kerasukan setan. Tapi dijawab dengan kalimat tadi, biarlah anak-anak kenyang dulu. Nggak baik ambil roti untuk anak-anak ini dilemparkan kepada anjing. Mungkin pelan-pelan kita udah mulai nangkep nih, apa ini maksud? Saudara, ternyata motivasi utama dia mencari Yesus itu apa? Supaya Yesus menjamah anaknya, kan? Motivasi itu salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau itu satu-satunya motivasi, itu nggak benar. Sama kayak orang Kristen hari ini. Kau cari Yesus kenapa? Supaya bisnismu lancar, supaya dagangmu makin laku, supaya usahamu makin pulih. Kalau itu motivasinya utama, menjadi utama motivasi mencari Tuhan, Tuhan tidak mau. Bukan berarti itu salah. Tapi motivasinya haruslah engkau punya relasi dengan Tuhan dulu. Lewat iman kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Kalau masalah memberkati, melepaskan setan, itu Tuhan kecil bagi Tuhan dan itu bukan yang Tuhan mau. Dia cari kita karena ada sesuatu yang Dia akan terima. Tapi coba Dia cari kita karena Dia mencintai kita. Itu jauh lebih memuaskan, kan? Coba kalau pacarmu cari kamu. Yang saya butuh kamu saat ini, ngapain? Tolong antar aku dong. Beda kalau dia bilang, yang saya butuh kamu saat ini, kenapa? Saya ingin lihat kamu, saya udah rindu sama kamu. Yang kedua kan lebih nancep gitu kan. Nah, Tuhan mau yang itu, saudara. Karena itu Tuhan harus uji dulu nih orang ini. Nah, dia ngujinya gimana? Dia ngujinya dengan kalimat tadi. Gak baik. Ya. Gak baik biar anak-anak ini kenyang dulu. Gak baik ambil roti yang disediakan untuk anak-anak ini diberikan kepada anjing. Gak baik. Nah, saudara, ada pengertiannya. Next. Ya, ternyata makna dari perkataan Yesus ini ada juga arti secara rohani, ada arti secara culture atau budaya, ada arti secara teologis. Yang pertama itu arti secara spiritual atau rohani. Apa makna perkataan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dulu, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Arti secara rohani yang pertama adalah, itu bicara tentang prioritas. Bahwa Yesus memprioritaskan memberkati orang Israel lebih dulu, baru bangsa lain. Itulah yang dia umpamakan anak-anak dengan anjing. Itu bicara tentang prioritas. Bahwa bangsa Israel sudah terpilih menjadi umatnya. Dia harus layani mereka lebih dulu. Sampai kenyang dulu. Baru nanti bangsa lain itu urusannya. Nanti kalau kita lihat sejarah perjanjian baru kemudian ya. Bangsa lain baru diinjili itu pada zaman Paulus. Jadi jauh setelah Yesus sudah naik ke surga. Jadi memang belum waktunya. Yesus sedang melayani umat Israel dulu. Bangsa lain itu nanti. Tapi pengecualian nanti untuk orang ini, saudara. Itu ada pengecualian. Pengertian yang kedua, apa arti kalimat Yesus secara rohani? Arti yang kedua adalah, itu bicara tentang keterbatasan waktu. Bahwa Yesus belum saatnya memberkati bangsa lain.
Ini saatnya memberkati umat pilihan dulu. Belum saatnya aku memberkati bangsa lain. Jadi ini juga bicara tentang keterbatasan waktu. Yang ketiga, ini juga bicara tentang misi, saudara. Bahwa misi Yesus saat ini adalah memperkenalkan kerajaan Allah kepada bangsa Israel. Nanti memperkenalkan kerajaan Allah bagi bangsa lain itu nanti. Nah, itu makna secara rohani. Sekarang apa makna perkataan Yesus tadi? Biarlah anak-anak kenyang dulu. Ya, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Sekarang makna secara budaya. Secara budaya ini bicara tentang analogi, sudah. Analogi itu ya kayak perumpamaan gitu ya. Analogi anak-anak dibandingkan dengan anjing. Ya, anak-anak itu menunjukkan derajat yang tinggi, anjing itu disebut anak yang derajat yang lebih rendah. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa perbedaan antara anak-anak dan anjing itu bicara perbedaan antara orang Israel umat pilihan Tuhan dengan bangsa lain. Sehingga dia disebut anjing. Ya. Lalu yang kedua, secara culture, secara budaya, itu bicara tentang kebiasaan atau tradisi. Nah, dalam budaya Timur Tengah, saudara, anjing itu dianggap hewan yang tidak layak menerima makanan yang sama dengan manusia. Siapa yang di sini punya anjing? Ada anjing? Boria punya anjing. Kalau Ibu Ria makan pizza, pizza juga dikasih sama anjingnya. Hah? Oh enggak. Ya dia harus yang lebih rendah ya kan. Kalau Ibu Ria makan apa lagi ya? Makan capcay, puyung hai, apa lagi? Itu juga yang dikasih? Tidak. Tapi saudara, saya pernah lihat orang kaya saking sayangnya sama anak. Iga sapi melulu dikasih buat dia. Sup iga sapi. Dikasih sama anjingnya. Tapi pembantu yang di rumahnya makan cuma dengan sayur. Itu dibalik. Padahal maksud Yesus di situ adalah bicara juga tentang budaya. Bahwa anjing itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak manusia. Karena itu makanan anak-anak nggak bisa menjadi makanan anjing sama seperti untuk makanan anjing, nggak bisa. Itu dianggap lebih rendah. Itu secara culture. Sekarang secara teologis. Apa arti perkataan Yesus yang mengatakan biarlah anak-anak kenyang dulu, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing? Apa artinya secara teologis? Yang pertama, itu bicara tentang keterpilihan. Bahwa Yesus mengakui bahwa bangsa Israel terpilih sebagai umat Allah, sedangkan yang bangsa lain yang disebut sebagai anjing belum. Itu nggak terpilih. Yang kedua, ini bicara tentang kebutuhan akan iman. Yesus menekankan betapa pentingnya iman sebagai syarat untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Bahwa anak-anak yang dia maksudkan roti untuk anak-anak ini adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya iman yang kepada Tuhan. Sehingga harus dikasih roti yang kenyang. Gitu ya. Lalu anjing-anjing ini dianggap rendah karena belum memiliki iman. Maksudnya bangsa-bangsa lain ini belum memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga belum waktunya. Jadi secara teologis begitu. Dan ini juga bicara tentang universalitas, tetapi kebalikan universalitas. Bukan universalitas saat itu. Ini baru keutamaan bagi bangsa Israel, bangsa lain nanti. Jadi secara teologis begitu. Nah, saudara, ada dua teolog yang menanggapi hal ini. John Calvin dan Matthew Henry. John Calvin bilang begini, Yesus sebenarnya tidak menolak perempuan itu. Tetapi Yesus hanya menguji imannya. Saudara, kita tersinggung nggak seandainya kalimat ini dikasih ke kita? Kita datang nih, Tuhan Yesus tolong dong. Anakku lagi sakit keras, tolong sembuhkan.
Yesus langsung jawab begini, anak-anak biar kenyang dulu ya. Gak baik ambil roti untuk anak-anak itu dikasih sama anjing. Wah, kalau perempuan ini mau tersinggung, dia pulang nggak? Bisa pulang, saudara. Siapa Yesus ini? Katanya Yesus penuh belas kasihan. Mana belas kasihannya? Saya minta tolong aja dia nggak mau. Malah bilang saya anjing, nggak layak untuk makan roti, menerima anugerah dia. Wah, kita bisa tersinggung kan? Dia nggak tersinggung. Karena itu ini dianggap sebagai ujian untuk memurnikan motivasi dia. Kamu cari Yesus itu sebenarnya hanya sekedar supaya sembuh. Kalau cuma sekedar supaya sembuh, Tuhan tidak mau. Tapi kalau mau cari Yesus karena kau percaya Yesus, beriman pada Yesus, nah itu yang dia mau. Karena itu dia menguji dia untuk memurnikan motivasinya. Sama kayak kita hari ini, saudara. Banyak orang yang diuji imannya ketika dia mengikuti Yesus. Saya mau kasih tahu, banyak orang kecewa sama pendeta, lalu nggak mau ke gereja lagi bertahun-tahun. Itu ada, saudara. Dulu ada yang cerita, saudaranya kecewa sama Stephen Tong, sampai hari ini nggak mau ke gereja. Rajin sekali ke tempat Stephen Tong dulu. Wah, seneng dengar khotbah Stephen Tong. Lalu setiap kali ada tanya jawab, dia tanya terus. Suatu ketika ada tanya jawab. Sudah lama tanya jawab itu, Stephen Tong bilang karena masih harus ada materi yang lain. Sudah ya, nggak boleh tanya lagi ya, nggak boleh tanya lagi. Tapi orang ini nggak dengar. Tanya Pak, sekali lagi Pak Pendeta. Langsung Pak Stephen Tong tegur dia. Tadi saya bilang. Langsung nunjuk dia dari mimbar. Saya sudah bilang nggak boleh tanya lagi. Kenapa masih tanya juga? Oh, dia tersinggung. Semua orang lihat dia merah mukanya. Dia pulang. Sejak itu sampai hari ini dia mau cari Tuhan lagi. Kadang-kadang Tuhan pakai begitu untuk memurnikan iman kita. Jangan-jangan kita ada di gereja karena kita butuh berkat Tuhan saja. Kita butuh kuasa Tuhan saja untuk menyembuhkan sakit kita. Bukan karena iman, bukan karena percaya kita. Karena itu kita akan terpental suatu saat. Kalau engkau tersinggung karena pendeta ngomong di sini mungkin, karena dia akan ngomong di sini mungkin, atau sesama jemaat ngomong di sini mungkin, kau tersinggung pulang gak mau ke gereja lagi. Engkau sedang dimurnikan imannya. Ternyata motivasimu salah. Karena itu Tuhan harus uji dulu. Nah, perempuan Syro-Fenisia ini teruji, saudara. Makanya temanya ini. Matthew Henry bilang begini. Tadi John Calvin. Yesus menunjukkan prioritas memberkati bangsa Israel, tetapi tidak menutup pintu sebenarnya bagi bangsa lain. Jadi kalau dia cuma sekedar menguji, sebenarnya Yesus bukan nolak dia. Jadi walaupun tadi perkataan itu keras sekali, itu bukan menolak dia. Itu hanya menguji. Kalau dia lolos atau lulus istilahnya dari ujian itu, Tuhan akan memberkati dia. Dan betul, saudara. Nah, ada seorang penulis. Ini bukan guru Injil, penulis. Ada seorang penulis Kristen berkata begini. Banyak orang yang menyebabkan kita mencari Yesus, tetapi banyak orang juga yang menyebabkan kita meninggalkan Kristus. Ini tadi ada kaitan dengan menguji motivasi. Banyak orang yang menyebabkan kita mencari Yesus. Orang ajak kita ke gereja, tadi kita nggak mau ke gereja. Orang ajak terus menerus, pokoknya ketemu anak bilang, ayo ma ke gereja. Aduh, udahlah. Ya, ketemu cucu ngajak lagi. Ayo nek popo ke gereja. Aduh nggak mau lah, nanti aja. Ketemu tetangga. Ayo oma kita ke gereja. Pusing. Semua orang yang dikenal ngajak ke gereja semua. Akhirnya menyerah. Sudahlah aku ke gereja. Dia ke gereja disebabkan oleh orang lain yang memberitakan Injil sama dia. Tapi ada juga orang yang nggak ke gereja akhirnya karena
orang lain juga. Nah, kita nggak ke gereja karena orang lain juga kena tersinggung dan lain-lain. Ya, merasa harga dirinya diinjak-injak, langsung marah. Dia itu ngancem-ngancem, dia itu nggak mau lagi pelayanan, dia itu biarin gereja kosong karena saya akan pergi selamanya. Wah, ngeri gitu ya. Karena itu kami pendeta nggak pusing. Kalau kau mau keluar dari gereja, ya kita coba merangkul 1-2 kali, kita nggak bisa paksa. Mungkin itu proses Tuhan untuk dia. Biarkan dia mengalami. Suatu saat dia sadar, dia mungkin akan pergi ke gereja lain. Puji Tuhan. Walaupun dia nggak gabung lagi sama kita. Tapi kita tetap puji Tuhan. Nah, coba kita lihat saudara. Ya, ada satu cerita. Ini diceritakan oleh penulis ini juga. Dia bilang begini. Ini ceritanya temannya pendeta Billy Graham yang terkenal itu, yang bernama Charles Templeton. Charles Templeton ini teman akrabnya Billy Graham. Siapa yang nggak kenal Billy Graham? Charles Templeton ini dulunya akrab sekali dengan Billy Graham, dan dia sama-sama terpanggil menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Mereka dua sama-sama terpanggil. Nah, di awal-awal pelayanannya, Charles Templeton ini justru lebih pintar dan lebih terkenal dari Billy Graham. Saudara boleh lihat. Tetapi suatu ketika, Charles Templeton ini tiba-tiba menjadi ateis. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan dan juga tidak percaya Tuhan itu ada. Gara-gara apa? Gara-gara dia membaca satu majalah yang melaporkan tentang kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Dia lihat gambar-gambar anak-anak Ethiopia yang kurang makan, yang kelaparan, sampai kurus kering. Sampai ada satu jurnalis pernah foto itu anak yang sudah lemah karena nggak makan berminggu-minggu. Dia lemah, tunggu mau mati aja lagi. Di belakang anak itu berdiri seekor burung pemakan daging yang sedang menunggu kapan dia nanti tidak ada lagi napasnya, dia langsung segera akan menyantapnya. Nah, waktu Charles Templeton melihat penderitaan kelaparan yang luar biasa di Ethiopia, dia bilang, kenapa Tuhan tidak menolong orang yang menderita seperti ini? Kalau ada orang yang menderita seperti ini dan tidak ada yang menolong, mungkinkah Tuhan itu tidak ada? Akhirnya dia sampai pada satu keyakinan dan kesimpulan. Dia bilang, Tuhan tidak ada. Sebab kalau Tuhan ada, gak mungkin dia biarkan orang-orang Ethiopia kelaparan. Berarti Tuhan tidak ada. Sejak itu dia berhenti percaya Tuhan dan tidak mau pelayanan lagi. Akhirnya menjadi seorang ateis yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan tidak ada. Yang percaya Tuhan tidak ada. Iya benar. Saudara, awalnya percaya, tapi kemudian juga jadi tidak percaya. Motivasi Charles Templeton tidak teruji hanya gara-gara membaca majalah yang melaporkan kelaparan di Ethiopia. Hati-hati dengan iman. Jangan bilang aku udah lolos musik. Enggak. Kita akan diuji terus motivasi kita, diuji terus iman kita sampai Tuhan Yesus datang. Bisa jadi yang menguji engkau mungkin teman sekerjamu di kantor yang selalu melecehkan engkau, bisa jadi. Bisa lagi yang Tuhan pakai yang menguji engkau adalah ekonomimu yang makin merosot. Bisa jadi yang menguji engkau adalah anakmu sendiri, suamimu sendiri, istrimu sendiri, bisa jadi. Siapa saja. Mari kita jadi orang-orang yang mencari Tuhan dengan motivasi yang sudah teruji. Seperti perempuan ini. Yang keempat, saudara. Yang keempat ialah setelah dia datang segera mencari Yesus dengan sikap yang benar, lalu dia motivasinya diuji, sekarang dia merendahkan diri. Nah, ini yang menarik, saudara. Ayat 28.
Perempuan itu menjawab Yesus. Jadi setelah Yesus berkata, biarlah anak-anak ini kenyang dulu, ya, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak ini dilemparkan kepada anjing. Sekarang kalimat Yesus ini dijawab oleh perempuan ini. Dia bilang begini, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, Yesus memakai analogi. Perempuan ini juga mengerti analogi Yesus, bahwa dia nggak layak untuk terima anugerah. Dia nggak layak terima kasih karunia. Dia tidak layak menerima roti surga itu. Tapi dia juga menjawab secara analogi. Dia bilang, betul, anjing-anjing itu yang di bawah meja itu juga makan remah-remah dari roti yang dijatuhkan oleh anak-anak. Saudara, ini perempuan ya yang luar biasa. Tapi coba kita cari tahu, apa arti dan makna dari perkataan perempuan ini. Saudara, ada beberapa arti dan makna. Ada 4, saudara. Makna secara rohani, yang pertama adalah ini pengakuan terhadap kuasa Yesus. Dia mengaku Yesus itu berkuasa. Yang kedua, ini pernyataan imannya. Dia nggak mundur. Harusnya tadi dia udah lari karena tersinggung. Ini nggak, dia bertahan. Dia jawab dengan tepat, saudara. Dia penuh iman. Yang ketiga, dia sadar bahwa dia tidak layak, tetapi dia tetap percaya. Ini menarik. Dia ngotot, saudara. Dia nggak mau gampang pergi, gampang menyerah, enggak. Kalau dia tetap bertahan, Tuhan pasti berbelas kasihan. Itu dalam keyakinan dia. Saudara, di dalam perjanjian baru juga kita baca perumpamaan yang lain. Yang mengatakan ada orang mengetok pintu meminta tolong kepada seorang tuan. Masa ada tuan yang tidak mau buka pintu kalau terus-menerus diketok, terus-menerus diketok. Pada akhirnya Tuhan itu buka pintu juga. Seperti itulah kita memohon kasih anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sekali mungkin Tuhan bilang nggak mau. 2 kali Tuhan mungkin nggak mau. Tapi 3 kali, 4 kali dan terus-menerus. Pada akhirnya Tuhan berkasih karunia juga. Karena dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Luar biasa, saudara. Ini juga menyatakan kerendahan hati perempuan ini. Ketika dia bilang, aku anjing yang juga makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak itu juga. Dia tahu dia merendahkan diri, merendahkan hati. Lalu makna secara teologis itu ada 2 makna. Yang pertama, ini bicara tentang pernyataan atau jawaban dari perempuan yang menunjukkan bahwa keselamatan dari Allah itu tidak terbatas. Walaupun makna perkataan Yesus di awal itu seolah-olah ini untuk bangsa Israel dulu, untuk umatku dulu. Bangsa lain belum waktunya. Tapi si perempuan bilang, enggak, pasti juga saya dapat belas kasihan. Jadi dia ngotot, saudara, bahwa sebenarnya dia juga tahu bahwa Yesus itu pasti juga akan berbelas kasihan kepada bangsa lain. Karena itu dia bertahan dengan kalimat tadi. Makna teologis yang kedua, ini juga bicara tentang jawaban perempuan ini yang menyatakan betapa kuatnya imannya. Dia nggak mau mundur. Orang kalau nolak kita nggak usah kasar deh, terindikasi menolak aja langsung kita kecewa, kabur kita, ya kan? Ini terus terang nih Yesus nolak dia, tapi dia nggak kabur karena dia punya iman yang kuat. Dua teolog ini tadi mengatakan juga begini, John Calvin bilang begini, perempuan itu menunjukkan iman yang hidup dan kesadaran akan kelemahan dirinya sehingga mencari dan bertemu dengan Yesus. Wow. Matthew Henry, dia juga bilang yang hampir sama. Perempuan itu menjadi contoh bagi orang lain dalam hal mencari Yesus dengan penuh iman dan kerendahan hati. Saudara, kita datang dengan merendahkan diri. Kita udah khotbahkan ini beberapa waktu. Tapi dia datang dengan merendahkan diri. Dan Allah paling senang dengan orang yang merendahkan diri. Sebab orang yang sombong Tuhan benci. Tapi orang yang merendahkan diri Tuhan cintai. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah
ia akhirnya menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Ayat 29 dan 30 saya baca begini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak. Dan ayat 30 mengkonfirmasi hal itu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wow. Tapi mari kita cari lagi, apa sebenarnya arti dari kata pergilah, sebab setan, karena kata-katamu itu pergilah. Apa yang dimaksud dengan karena kata-katamu itu? Ini perkataan dari Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Karena perempuan itu baru ngomong, ya betul Tuhan, anjing-anjing yang di bawah meja pun makan roti yang jatuh dari anak-anak itu. Nah, Tuhan berkata, karena kata-katamu itu, pergilah. Sebab setan sudah keluar dari anak. Ada makna spiritual di situ. Yang pertama, Yesus mengakui iman perempuan Siro-Fenisia itu yang kuat dan tulus. Jadi waktu Tuhan bilang, oh oke, karena kata-katamu itu silakan pergi. Karena setannya sudah keluar. Secara tidak langsung itu menyatakan Yesus mengakui imannya. Bayangkan saudara, dia dari bangsa lain yang gak kenal Yahweh. Artinya dari tadi tidak beriman, sekarang sudah beriman. Maka ini fungsi ujian tadi. Harusnya kalau Tuhan menguji kita mestinya bertambah baik dan bertambah kuat dalam iman. Tapi kalau Tuhan menguji kita justru binasa, kita menyerah, kita kalah. Wah, kita gagal untuk menjadi lebih baik. Nah, dia lulus saudara. Dia diuji, dia justru lulus, maka Tuhan mengakui imannya. Apakah Tuhan mengakui iman saudara? Kalau hari ini Yesus ada di sini, apakah dia akan bilang, ya saya melihat iman saudara luar biasa baik. Apakah dia akan mengakuinya begitu? Yang kedua, secara spiritual, Yesus mengakui betapa kuatnya kata-kata perempuan itu. Saudara bisa pernah berdebat dengan orang, kita sudah melemparkan kalimat-kalimat yang tajam, tapi dia masih bisa membalas juga dengan kalimat-kalimat yang menyentak juga. Wah, itu tandingan yang sebanding namanya. Nah, Yesus memberikan kalimat yang berat, yang tajam, yang sangat menyentak hati perempuan itu sebetulnya. Tapi perempuan itu nggak kalah. Sehingga Yesus mengakui betapa kuatnya kata-kata dari perempuan itu. Dengan berkata, karena kata-katamu itu pergilah, setannya udah keluar. Yang ketiga, Yesus menerima perempuan itu dan memberkati dia dengan mengusir setan dari anaknya. Nah, akhirnya dia melepaskan anugerah juga kepada perempuan Yunani ini. Dia akhirnya memberikan juga anugerah itu kepada dia. Sekarang makna teologisnya. Apa artinya? Karena kata-katamu itu pergilah sebab setannya sudah keluar. Makna teologisnya adalah Yesus mengasihi dan menerima orang berdosa. Dia tidak pernah menolak orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa. Yang dia benci adalah dosanya. Yang kedua, kasih karunia tidak terbatas pada satu bangsa saja. Akhirnya kita tahu waktu zaman Paulus, Rasul Paulus ditetapkan menjadi rasul untuk semua bangsa. Tapi semua murid yang lain pada awalnya menjadi rasul hanya di Yerusalem. Tapi begitu Paulus muncul, akhirnya dia pergi ke seluruh dunia dengan perjalanan misinya sampai 3 kali. Lalu juga diikuti oleh rasul-rasul yang lain. Ya. Sekarang makna yang terakhir adalah makna secara moral. Apa artinya arti secara moralnya ketika Yesus berkata, karena kata-katamu itu pergilah, setannya sudah keluar. Makna moralnya apa? Yang pertama, dia bicara tentang kesabaran dan ketekunan perempuan itu luar biasa. Bahwa perempuan itu sabarnya luar biasa, tekunnya luar biasa. Yang kedua, dia berbicara tentang kerendahan hati perempuan itu. Ini orang yang rendah hati, sehingga dia dapat anugerah.
Dia juga bicara tentang kekuatan doa seseorang. Saudara, kita kalau dalam doa harus kayak perempuan ini, saudara. Ngotot. Ya Tuhan, aku mohon. Sebulan gak dijawab, tetap doa. Setahun gak dijawab, tetap doa. Nanti waktu Tuhan berkenan, baru akan dijawab Tuhan. Luar biasa kan? Sekali lagi, kedua tokoh teologi ini berkata begini. John Calvin bilang begini. Yesus mengakui iman perempuan Yunani itu dan memberkati anaknya. Ya, itu menegaskan daripada kata-kata perempuan tadi. Orang yang mencari Yesus, dia akan diberkati dan menerima anugerah Tuhan. Akhirnya perempuan ini pulang. Dia melihat anaknya sudah dilepaskan dari kerasukan setan. Apakah pergumulan iman kita dalam mencari Yesus seperti perempuan Yunani ini? Kita belajar dari seseorang yang sebenarnya dulunya dia kafir. Akhirnya hanya kerinduan ketemu Yesus karena dia butuh Yesus untuk tolong anaknya. Dari orang yang kafir menjadi orang yang beriman. Luar biasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena melalui firman-Mu pada sore dan malam hari ini. Kami belajar tentang yang namanya motivasi yang diuji, dimurnikan. Tidak mudah bagi kami Tuhan. Kadang-kadang motivasi kami dalam mencari Tuhan adalah motivasi yang dangkal. Adalah motivasi yang keliru. Bukan motivasi yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan berkali-kali menguji kami. Memurnikan motivasi kami. Tuhan beri kami iman yang kuat, iman yang tangguh. Ketika motivasi kami diuji Tuhan. Agar kami tidak mundur, tapi kami terus maju di dalam pergumulan itu. Sehingga kami semakin kuat dan semakin lebih baik lagi. Berkati firman Tuhan ini, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar. Bila kami belajar hidup dalam motivasi yang teruji dalam mencari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.